Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'du. Hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diutus ke dunia ini untuk menjadi suri tauladan bagi kita semua. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hari ini insyaallah kita akan kembali melanjutkan kajian fikih kita. Ya, memang ada Pak Anies sebetulnya, tapi karena beliau gini-gini tadi. Jadi gini, kita senantiasa dianjurkan untuk melakukan sedekah. Pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala suka sedekah nggak sama kita? Gimana Pak? Ada nggak? Allah itu sedekah sama kita ada. Kalau kita sedekah luar biasa, Allah sedekah. Allah sedekah sama kita. Ya, tapi ada sedekahnya Allah, caranya Allah bersedekah kepada kita, gitu gimana? Itu namanya nikmat. Nikmat ya memang udah seperti itu gitu. Ini sedekah kan suatu hal yang di luar itu sedekah. Ada yang pernah dengar? Nikmat. Ya, jadi ada tiga kondisi di mana Allah itu sedang bersedekah kepada kita sebetulnya. Kondisi yang pertama adalah saat bulan Ramadan kita lagi puasa, lupa makan. Kita bangun tidur, ada pisang goreng di meja gitu. Makan, terus kita minum. Batal nggak puasanya? Enggak. Nah itulah sedekahnya Allah. Kata Rasulullah begitu. Kalau lupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal. Lupa. Iya, itu Allah bersedekah kepada kita. Lagi baik Allah sama kita, ngasih sedekah bonus. Kemudian yang kedua, pada saat kita berniat ingin sholat tahajud, niat mau tidur ya Allah, malam mau sholat tahajud, bangunin gitu kan, terus tidur, bablas sampai subuh bangun. Itu udah dicatat pahala sholat tahajudnya. Nah itu sedekah. Allah juga. Makanya kalau mau tidur jangan lupa niat tahajud dulu. Adapun ntar kesiangan apa enggak ya itu urusan nanti kan. Ya. Jadi Allah subuh nih gitu adzan. Tapi penting udah niat kan mau tahajud. Nah udah sedekahnya Allah itu. Kasih kita pahalanya. Yang ketiga adalah sedekahnya Allah itu pada saat kita safar perjalanan dan kita melaksanakan yang namanya dengan sholat qashar. Jadi sholat harusnya 4 rakaat jadi 2. Nah, itu namanya sholat qashar. Nah, yang 2 lagi kemana? Itu sedekahnya Allah kepada kita. Allah sedekah lagi. Jadi ada 3 kondisi Allah Subhanahu wa taala sedekah sama kita.
Mengenai salat qashar itulah yang jamak dan qashar. Insyaallah kita akan belajar hari ini seperti apa. Sebelum kita mulai ke pembahasan fikihnya, ada satu ayat yang kita bisa simak, yaitu surat An-Nisa 101. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas sholati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru. Nah, di sini wa idza darabtum, apabila kamu berpergian fil ardi, di muka bumi, falaisa 'alaikum junahun, maka tidaklah mengapa, an taksuru, kalian mengqashar, minas sholati, salat. Nah, ini jadi ada dalilnya mengqashar salat, yaitu dari ayat Al-Qur'an. Jadi di dalam syariat itu ada namanya untuk kemudahan ya, untuk kemudahan. Nah, kalau dalil umumnya adalah surat Al-Baqarah 185, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki hal-hal yang mudah bagi kita, tidak menghendaki hal-hal yang sulit. Ya, Allah memberikan sedekah kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita pada saat dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti dalam perjalanan kita diperbolehkan untuk melakukan yang namanya jamak atau menggabung dua waktu sholat sekaligus. Ada juga yang namanya qashar. Qashar ini meringkas waktu sholat dari yang tadinya 4 menjadi 2. Kalau 3 gimana? Tiga nggak bisa ya, 1,5 gitu kan, nggak bisa. Nanti habis ruku langsung salam, nggak pakai sujud, kan 1,5. Nggak bisa ya, walaupun setelah hitung-hitungan ya 3 dibagi 2 kan 1,5. Emang nggak boleh. Subuh nggak bisa, masa sholat cuma 1 rakaat, emangnya witir. Gitu. Jadi yang bisa diqashar hanya 4 waktu, yaitu zuhur, asar, sama isya, maghrib enggak. Ya, hanya yang sholat yang 4 rakaat itu yang bisa diqashar atau diringkas menjadi 2, dari 4 menjadi 2. Jadi ada sholat jamak, sholat yang digabung, dan sholat qashar, sholat yang diringkas. Apakah semua sholat bisa digabung? Tanyanya itu sekarang. Kalau tadi yang jelas ya, yang qashar ya, hanya 4 waktu sholat yang bisa diqashar, zuhur, asar, sama isya. 4 jadi 2. Apakah semua sholat? Tanyanya sekarang. Jadi tadi diringkas, yang ini digabung nih. Apakah semua sholat bisa digabung? Bisa dijamak? Kecuali subuh ya. Jadi sholat jamak itu hanya boleh dilakukan antara zuhur dengan asar, itu boleh dijamak, dan maghrib dengan isya. Kalau subuh sama zuhur nggak bisa, atau isya sama subuh nggak bisa. terlalu kenapa? Jaraknya terlalu jauh. Asar sama maghrib nggak bisa kan, soalnya zuhurnya, asarnya sama zuhur gitu, asarnya udah ketarik sama zuhur. Jadi pasangannya di situ, jangan di mix. Kalau misalnya asar sama zuhur pasangannya, kalau maghrib pasangannya sama isya. Yang tidak punya pasangan hanya subuh. Subuh tidak bisa dijamak, tidak bisa diqashar. Dia harus 2 rakaat. Itu sebabnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan sholat subuh jauh dengan sholat-sholat yang lain. Ke isya jauh, gitu kan, ke zuhur jauh, karena dia tidak bisa dijamak dan tidak bisa diqashar. Plus dia juga sholatnya memang sudah paling pendek, hanya 2 rakaat.
Nggak bisa. Kalau kita mau jamak, ya duhur sama asar. Nah, oke, nah, terus dulu. Belum sampai tanya jawab, terus saya jelasin dulu. Baik. Jadi ada sholat qashar, ada sholat jamak, ada juga sholat jamak qashar. Digabung juga, diringkas juga. Nah, gitu. Jadi ada sholat qashar, yaitu yang 4 rakaat tadi boleh diqashar. Ada sholat jamak yang boleh digabung tadi zuhur asar, maghrib dan isya. Ada juga sholat jamak qashar. Dijamak juga, diqashar juga. Gitu. Duhur sama asar. Duhurnya 2, asarnya 2. Maghrib sama isya. Maghribnya 3, isyanya 2. Nah, itu boleh. Itu namanya jamak qashar. Kalau jamak tok atau jamak doang, ya duhur sama asarnya masing-masing 4. Maghrib sama isyanya 3 dan 4. Itu cuma jamak, tidak diqashar. Gitu. Kalau jamak qashar, duhurnya 2, asarnya 2. Maghribnya 3, isyanya 2. Itu namanya jamak qashar. Diringkas dua-duanya. Itu juga boleh. Atau diqashar aja, nggak dijamak. Duhurnya 2. Duhurnya 2, ada diqashar. Tapi nggak dijamak, tapi nggak sholat asar. Duhur 2. Karena buru-buru. Pesawat nomor penerbangan sekian. Silakan masuk. Waduh. Kalau 4 rakaat nggak sempat nih, ya kan? Bacanya Al-Baqarah. misalnya. Itu kan, kita lagi dalam perjalanan nih, lagi transit. Buru-buru, wah udah kedengeran ya, belum sholat. Gimana caranya kalau kita dijamak nanti di belakang nggak sempet? Gimana caranya? Diqashar aja, boleh. Duhurnya 2 rakaat. Karena buru-buru, makanya boleh sholat qashar duhur 2 rakaat. Asalnya gimana? Nanti normal asalnya. Waktu nyampe sana ternyata masih dapat asar, ya udah asar sholat 4 rakaat seperti biasa. Itu namanya sholat duhurnya diqashar atau diringkas. Nah, sholat asarnya tidak. Sholat asarnya normal 4 rakaat. Itu juga boleh. Ya kan? Jadi gampang, nggak ada yang sulit dalam Islam. Dipermudah. Kalau duhur misalnya duhur kita jamak. Terus asarnya kan punya waktu cukup panjang, hanya kita dalam perjalanan kita tidak mungkin ya. Jadi asarnya kita qashar. Boleh, jadi ada jamak, ada qashar, pelan-pelan. Biar gak bingung. Baik. Jadi jamak digabung, qashar diringkas, dipendekkan atau diringkas. Oke. Sekarang jamak itu bisa dilakukan di awal waktu. Jadi tadi zuhur sama asar. Salat asarnya ditarik ke zuhur. Jadi salat zuhur dan asar dilakukan di waktu zuhur. Dengan rakaat yang biasa namanya jamak. Nah, kita bab jamak dulu. Bab jamak. Ya. Jadi saya nih mau mudik ke Cirebon. Nah, mudik ke Cirebon ya kan. Sebelum mudik saya mau mudik misalnya pas habis zuhur jam 12 kan. Sampai Cirebon kan pasti malam kan, macet dan segala macamnya. Udah, berarti saya jamak sholatnya. Sholat zuhur di rumah plus sholat asar sekaligus. Boleh, jadi nanti langsung bablas tuh, udah nggak berhenti lagi. Sampai Cirebon boleh.
Ketika sholat duhur dilakukan sebelum berangkat plus asar sekaligus, itu namanya jamak takdim. Jamak dulu, bukan belum qasar, belum. Ini normal dulu, jamak 4 sama 4. Ini kan lagi ngebahas jamak. Jamak plus jamak. Dari dulu sama asar digabung jadi satu, nggak dikosor, enggak. Jamak dulu nih. Jamak jadi 4 duhur, 4 asar. Berangkatlah ke Cirebon, cus itu kan. 12, aman sholat asar kan. Terus sampai Cirebon udah isya kan. Gimana tuh? Boleh. Dengan niat nanti sholat maghrib sama isya dijamak. Tapi jamaknya ditarik ke isya. Jadi sholat maghrib dan isya dilakukan di waktu sholat isya. Nah, sebelum berangkat tadi duhur dan asar, karena yang sholat yang belakang ditarik ke depan, maka disebut dengan jamak takdim. Takdim itu adalah awal, diawalkan. Ya kan? Belum kasar jamak. 4 duhur sama asar. Asarnya dilakukan di waktu sholat duhur. Itu namanya jamak takdim. 4 tetap, nah, masih jamak babnya, belum dikosor. Ya kan? Dilakukan di waktu sholat duhur. 4 itu namanya jamak takdim. Karena dilakukan sholat yang belakang ditarik ke depan. Dilakukan di depan. Adapun tadi begitu saya nyampe ke Cirebon, sholat maghribnya dilakukan di waktu isya. Itu namanya jamak takhir. Ditarik maghribnya ke isya. Jadi sholat maghrib dilakukan di waktu isya, jam 8 malam, sholat maghrib misalnya. Kalau dalam perjalanan boleh digabung, jamak namanya. Jadi aman ada di sini. Kita udah sholat duhur dan asar, udah nggak berhenti kan terus sampai Cirebon isya. Nah, maghrib dan isyanya dilakukan di Cirebon misalnya gitu. Boleh. Jadi nggak usah berhenti, kalau saya nggak mau berhenti, wah macet banget misalnya dan sebagainya kan. Rest area juga penuh, mau gimana? Misalnya, udahlah bawa saya terus bablas. Toh kita udah sholat asar, kan tenang. Belum sholat maghrib nih gimana? Ya ntar aja sholat maghribnya di sono di Cirebon, boleh. Nah itu nanti dulu. Sabar. Ya, jadi itu namanya jamak takdim, jamak takhir. Yang tadi takdim adalah melakukan sholat yang belakang ditarik ke depan, takhir melakukan sholat yang di depan ditarik ke belakang, dientar-entar namanya, ditarik ke belakang itu boleh, jamak takhir namanya. Sama jumlah rakaatnya, kalau jamak ya, kita bahas jamak. Baik. Nah, adapun jamak takdim itu dilakukan harus berurutan tentu saja. Karena dilakukan di waktu sholat yang pertama, duhur sama asar, ya kan? Dilakukan sholat duhur kan? Langsung sholat duhur, masa asar dulu? Asarnya belum azan gitu kan, masa asar dulu? Nggak sah, itu nggak boleh. Jadi duhur dulu, karena memang sholat saat itu yang aktif adalah sholat duhur. Jadi duhur dulu, asar. Atau kalau dilakukan jamaknya pada waktu maghrib dulu, baru isya. Bisa juga seperti itu. Kalau jamaknya jamak takdim. Kalau jamak takdim, maka sholat yang ada dulu, yang saat itu sedang ada, lakukan dulu, baru sholat yang belakangan, karena belum masuk waktu kan, asarnya atau isyanya belum masuk waktu nih, ditarik ke depan, nah itu baru dilakukan. Artinya berurutan, harus berurutan untuk jamak takdim. Oke ya, di sini. Kalau jamak takhir, nah ini jamak takhir, karena dilakukan di waktu isya, atau di waktu asar. Jadi jika duhur sama asar dilakukan di waktu asar, jamak takhir. Atau maghrib sama isya dilakukan di waktu isya, itu jamak takhir. Nah kalau jamak takhir, boleh tidak berurut, boleh. Tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah
jika waktu ada, waktu tersebut yang aktif, itu sudah mepet, waktu udah mau habis. Nyampe Cirebon menjelang subuh, macet banget misalnya. Udah jam 4:04, belum maghrib, belum isya misalnya. Gimana caranya? Nggak sempet nih kalau misalnya maghrib dulu, keburu subuh ntar, izin isya dulu. Kalau takhir itu boleh dibalik tapi dengan syarat isya dulu baru maghrib, atau asar dulu baru duhur, itu boleh tapi dengan syarat tadi waktunya sudah mepet. Tapi kalau waktunya masih panjang, disunahkan berurutan karena tertib itu bagian dari sunnah. Semua pekerjaan, aktivitas syariat, ibadah kita tuh harus tertib. Wudu tertib. Tertib itu apa? Mendahulukan yang dahulu, mengakhirkan yang akhir. Wudu gitu misalnya, nggak boleh wudu kaki dulu. Karena kakinya kotor, kaki dulu dah. Habis itu muka, tangan nggak boleh, harus urut. Kaki itu terakhir. Sholat juga begitu, nggak boleh sujud dulu baru ruku. Ya, bisa harus urut. Jadi tertib atau urutan dalam melaksanakan sebuah aktivitas ibadah itu hukumnya sunnah dilaksanakan. Sunnah malah wajib. Hukumnya wajib tertib. Jadi kalau nggak tertib, ya, maka tertib itu lebih dianjurkan untuk dilaksanakan baik jamak takdim maupun jamak takhir. Kecuali tadi ada waktu mepet, sementara waktu yang ada masih tinggal sedikit, waktunya udah mepet, nah itu laksanakan dulu, boleh. Tapi kalau dalam kondisi normal, tetap harus berurutan. Sunahnya seperti itu jamak. Ya. Bolehkah dikosor jamaknya? Boleh. Ada syaratnya khusus kalau kosor. Ada syaratnya lagi. Kalau tadi saya belum berangkat, duhur sama asar, itu jamak, tapi nggak boleh dikosor di rumah. Karena ada syaratnya tambahan kosor. Syarat tambahannya kosor, kita boleh mengkosor kalau kita sudah keluar dari kota. Jadi kalau mau mengkosor di jalan dulu. Di rumah harus jamak doang gitu. Jadi, saya mau kosor nih biar sholatnya ringkas. Nanti di jalan berangkat dulu. Tapi kalau jamak boleh di rumah sebelum berangkat. Gimana? Jamak takdim namanya. Itu boleh. Kalau jamak, kalau di rumah sebelum berangkat itu boleh dijamak, tapi tidak boleh dikosor. Karena syarat untuk kosor kita harus perjalanan dulu. Berjalan nanti di rest area nih, sampai rest area 21 gitu misalnya. Saya mau ke Cirebon nih, nah itu udah keluar dari wilayah Pamulang, itu boleh dikosor. Jadi saya sholatnya di rest area, misalnya duhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat. Jamak kosor namanya. Jadi kalau tadi 4-4 jamak aja. Jadi kalau kosor ada salat yang lebih ketat. Tapi kalau jamak itu lebih ringan, lebih rileks. Boleh. Contoh, jamak. Pulang dari kantor jam 5 misalnya. Macet, mau maghrib, mau berhenti masjid nggak bisa. Udah nggak gerak mobil, gimana? Sudah niatkan jamak. Nanti aja sholatnya di rumah, maghrib sama isya, jamak takhir. Nah itu boleh. Kalau memang kondisinya tidak memungkinkan, tapi jangan jadi kebiasaan. Di jamak aja, padahal jalanan lengang gitu kan, ya berhenti dulu lah, sholat dulu di masjid, ada masjid gitu. Itu lebih baik. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, boleh melakukan jamak. Tapi bukan kosor ya, jamak aja nih. Jadi kalau jamak lebih rileks salatnya untuk memudahkan. Supaya apa? Kita jangan sampai meninggalkan sholat atau melakukan qadha sholat. Lebih baik dijamak daripada di qadha. Qadha itu apa? Ya bayar utang sholat. Namanya qadha. Lebih baik dijamak daripada di qadha. Kondisi macet dari kantor pulang, yang biasanya nyampe rumah itu maghrib atau 6:30. Ini sampai rumah jam 8 malam, belum maghrib, belum isya. Jadi bakal di jalan, kayaknya nggak nyempet nih maghrib, nggak dapet. Masjid juga belum kelihatan misalnya, nggak bisa berhenti di tengah jalan dan sebagainya. Ya udah, kita niatkan jamak takhir.
Nanti maghrib sama isya di rumah, itu boleh. Tapi nggak boleh dikosor, hanya boleh dijamak. Ya, kemudian ada kondisi lagi, sakit misalnya, badan meriang di rumah. Kalau wudhu lagi meriang, wudhu sekali aja boleh dijamak. Sakit boleh, itu sakit. Meriang nih badan siang-siang, udah adzan duhur. Ya udah wudhu, langsung dijamak sholatnya duhur sama asar. Habis itu tidur kan, makan dan minum obat, tidur, udah kan aman terus. Ya udah nanti maghrib dan sholat nggak masalah, niatkan dijamak takhir. Nanti sekalian isyanya malaman, kan tidur misalnya karena lagi sakit, boleh nanti jam 9 bangun malam misalnya kan. Belum maghrib, belum isya. Nah, tapi kita niatkan dulu sebelum tidur. Nanti saya mau jamak takhir. Habis itu nanti sholat isya, maghrib dan isya malam hari. Karena lagi sakit kondisinya. Itu boleh. Jadi jamak itu lebih rileks. Karena apa? Menghindari ketinggalan sholat. Karena kondisi tertentu sakit. Tadi itu dalam macet perjalanan, dokter lagi operasi misalnya. Lagi dibedah otaknya, jantungnya, adzan mana juga. Masa bentar ya, sholat dulu. Kayak gimana pasiennya, kasihan gitu. Boleh dijamak kayak gitu. Kondisi-kondisi darurat, kondisi-kondisi seperti itu. Supaya menghindari apa? Jangan sampai sholat tertinggal, jangan sampai meninggalkan sholat, itu yang dilarang, haram hukumnya dosa. Jadi sebaiknya kalau tidak memungkinkan boleh dijamak. Makanya enak tuh supir bus, jamak terus tiap hari. Udah ngomong pergi-pergi terus gitu kan. Ya. Adapun qashar, nah ini ada syarat-syaratnya tadi, syaratnya qashar. Para ulama mengatakan sholat qashar itu minimal adalah 80 km perjalanan. Qashar ya, dari sini ke mana? Bandung 80 ya? Lebih ya, 80 km kurang lebih lah, 80 km. Ada yang bilang 8 puncak. Nah, pokoknya kira-kira perjalanan 80 km itu boleh dijamak dan boleh diqashar. 80 km minimal perjalanan. Dari mana 80 km? Dalilnya adalah karena Rasulullah waktu itu melakukan perjalanan menggunakan kuda sehari semalam, dan Rasulullah melakukan jamak dan qashar. Kira-kira para ulama menghitung nih, kalau sehari semalam tuh berapa kilo, gitu loh kira-kira. Dalilnya dari situ. Nah, Rasulullah nggak ada menyebutkan hadisnya, kamu harus perjalanan 80 kilo ya, jangan dulu, belum ada kilo. Pokoknya Rasulullah berkuda satu hari satu malam, diperkirakan itu adalah sekitar 80 atau ada yang bilang 85, ada yang bilang 89, atau 80-an lah. Betul. Jadi yang dilihat adalah jarak, bukan waktu. Kalau pakai pesawat gimana? Kan cuma sebentar. Dari sini ke mana? Misalnya Semarang, cuma setengah jam doang. Boleh nggak dijamak? Boleh nggak diqashar? Boleh. Kenapa? Karena jarak melihatnya, bukan waktu. Memang waktu tempuhnya setengah jam, tapi jaraknya lebih dari 80 kilo. Tapi kalau misalnya kita kira-kira sampai di sana masih asar, nggak usah. Boleh, nggak ada masalah. Kan tadi itu Allah sedekah. Mau nggak dikasih sedekah sama Allah? Itu. Qashar itu hukumnya sunnah. Jadi sebaiknya diqashar. Boleh tidak jamak, tapi sebaiknya diqashar. Karena Allah tuh senang kalau kita sedekah, Dia terima. Sombong amat lu, gua kasih sedekah nggak mau, gitu. Kesannya seperti itu ya, kesan psikologisnya. Jadi boleh tidak menjamak yang tadi itu, masih sempat waktunya, tapi diqashar aja supaya apa? Dapat sunnah. Karena sunnah mengqashar itu sunnah hukumnya. Karena Allah bersedekah, Allah sedekah, terima sedekahnya itu, jangan ditolak, jangan masih bisa gua 4 rakaat aja, gitu nggak nyunah. Ya kan, kalau rusuh itu artinya keringanan, itu rusuh, namanya keringanan. Maksudnya gini Pak, kalau kita berangkat dari Jakarta jam 1 nih, Ya. sampai Semarang jam 2 nih, sampai jam 3 lah. Asarnya masih banyak tuh, apa
Ya boleh, asarnya di kosor aja, nggak usah dijamak. Jadi sampai Semarang, waktu asar kan, dapat sholat asar, kosor sholat asarnya. Supaya apa? Kita menerima sedekah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalankan sunnah Nabi. Sunnahnya di kosor, tapi nggak perlu dijamak. Karena dari sini sudah sholat duhur, jam 1 kan berangkat, jam 1 duhur, sampai Semarang jam 2 misalnya. Kan belum waktu asar. Nah begitu asar masuk jam 3:30, jam 3, ya udah sholat asar tapi di kosor. Itu sunnah. Boleh. Nggak usah 4 rakaat, 2 rakaat aja. Kalau mau dapat sunnah ya di kosor, tapi yang nggak di kosor nggak masalah. Boleh. Misalnya ikut jamaah di masjid karena imamnya ikut jamaah di masjid Baitur Rahman gitu kan, yang Semarang itu Simpang 5. Ya kalau ikut di masjid ya udah sholatnya nggak dikosor, 4 rakaat. Tapi kalau sholatnya sendiri misalnya, kan ya sunnahnya adalah untuk dikosor, kosor aja. Betul ya. Kalau udah jamaah kaki, tutur asar, di perjalanan, terus sampai di tempat masih ada asarnya, kita sholat asar lagi atau kan? Enggak, kan udah sholat asar. Gitu loh. Jadi jangan terlampau soleh gitu kan. Jangan terlampau soleh. Ada kayak gitu juga. Teman mau baik disalahin. Kalau udah sholat, ya udah sholat, ya gugur kewajibannya, udah selesai sholat, apa sholat lagi kan gitu. Dikasih kemudahan kok nyari yang sulit gitu. Allah kasih kemudahan ya sudah sholat ya udah. Walaupun masih ada waktu, nggak ada masalah. Nggak harus dia waktu udah habis. Yang penting perjalanannya adalah 80 kilo. 80 kilo nggak perjalanannya. Kayak tadi itu ke Semarang. Kan perjalanan cuma 1 jam. Boleh nggak tadi kasusnya Pak Chandra dari Jakarta ke Semarang? Dari Jakarta flight jam 1. Kita tahu sampai Semarang jam 2. Belum masuk waktu asar. Boleh nggak dijamak? Boleh. Dikosor? Boleh. Sampai Semarang, kita belum duhur nih di Jakarta. Sampai Semarang, ya kita jamak plus kita kosor, itu boleh. Atau kosor aja, boleh. Di Jakartanya duhur, sampai Semarang kosor tok, boleh. Atau nggak dijamak, nggak dikosor, ya boleh juga. Duhurnya di Jakarta, sampai Semarang asar sholat biasa, ikut imam masjid misalnya 4 rakaat, boleh juga, nggak ada masalah. Pernah kejadian, ayah sendiri ya, waktu itu nggak saya jamak, saya jamak dulu asar. Ternyata di perjalanan nih, ya itu tadi macet kan, asar sama maghrib ketinggalan, nggak sholat. Terus dianukan di jamak akhir bisa nggak bisa? Jamaah akhirnya adalah maghrib dan isya. Maghrib dan isya, Iya. nggak sempat di jamak waktu itu. Ya, Jadi nggak sholat. ya kodo. Kodo jadinya. Kodo, asarnya kodo. Kodo itu ada nggak sih? Ada. Ada ya. Karena Rasulullah juga melakukan kodo. Kapan Rasulullah melakukan kodo? Pada saat beliau bangun kesiangan. Rasulullah sama Bilal nih berdua lagi pergi ke kota yang apalah, di tengah jalan kemalaman di bawah pohon. Rasulullah bilang sama Bilal, gantian ya, aku ngantuk capek ini mau tidur dulu. Ntar pas subuh kamu bangunin ya, atau jam berapa, bukan subuh, pas nanti jam berapa lah kamu bangunin. Kalau kamu udah merasa ngantuk, aku bangunin gantian. Nanti kamu yang tidur, aku yang jaga. Gitu. Biar nggak kebablasan nih dua-duanya. Rasulullah mau Bilal tuh. Siap ya Rasulullah. Gitu. Laksanakan. Ya udah Rasulullah tidurlah. Depannya lagi tengah sendirian kan, nggak ada teman ngobrol, nggak ada apa. Tidur juga dia. Bangun jam 8 pagi. Matahari udah panas nyorot. Astagfirullah, sudah bangun. Jam berapa? Bilang, kan aku suruh jaga. Ya gimana ya Rasul, aku juga ketiduran. Ya udah, kamu udah cepetan. Adzan, qomat, habis itu kita sholat subuh. Nah itu kodo. Itulah dalilnya boleh sholat kodo. Kalau memang tidak sengaja ketiduran. Niatnya kodo Subuh, niatnya kodo. Jadi bukan adaan tapi kodoan. Niatnya gitu, kodo.
Jadi itu adalah berkahnya Rasulullah kesiangan menjadi syariat adanya salat qadha. Jadi yang tadi kasusnya Pak Yul, asarnya di qadha, nah, maghrib sama isyanya di jamak takhir. Maka sebaiknya kalau mau perjalanan yang kiranya jauh, biar aman di jamak takdim dulu. Jangan antar aja lah bisa. Nah, aman. Tadi tuh kayak aman, kayak saya mau ke Cirebon, jamak takdim dulu. Biar aman. Ada apa-apa di jalan udah aman. Sampai maghrib isya nanti aja di ujung itu nggak ada masalah. Supaya sholatnya tidak ada yang di qadha. Karena sholatnya kalau sampai di qadha kan ya kita terkena dosa istilahnya. Apalagi itu dengan kesengajaan. Kalau ketiduran ya nggak ada masalah namanya ketiduran. Untuk jamaah takbir maghrib bisa sebaiknya ketika kita melakukan jamaah takbir maghribnya duluan atau isyanya duluan. Nah tadi kan udah dijelasin. Ya oke, saya ulangi lagi. Kalau jamaah takhir, ya kan, jika waktu sholat yang ada saat itu masih memungkinkan, sebaiknya tertib urut, mana yang dulu didahulukan, mana yang belakang. Kecuali waktu sholat isyanya tadi udah mepet, nyampe dari sini Surabaya naik mobil, misalnya belum maghrib belum isya, nyampe Surabaya jam 4 lewat, udah mau subuh. Kalau maghrib dulu baru isya, nanti maghrib isyanya nggak bakal dapat, keburu adzan subuh. Jadi sebaiknya isya dulu. Jadi kalau waktu isyanya mepet, isya dulu, baru maghrib. Tapi kalau waktu isyanya masih panjang, saya ke Cirebon, jam 8 malam. Kalau waktu isya masih panjang, nah itu diurut waktunya, maghrib dulu, baru isya. Oke ya. Kalau qadha? Ya kalau qadha mah beda urusannya. Iya, kita qadhanya dulu kan. Waktu kan itu siang. Ya. Balik lagi kalau waktunya rumusnya gitu. Kalau waktu sholat ada masih sempat, masih panjang, qadha dulu dilaksanakan. Karena untuk tetap urutan. Tadi itu kan Bapak kasusnya asarnya qadha. Ya kan, jadi begitu masuk waktu isya masih panjang, ya udah asar dulu, habis asar selesai, baru dijamak maghrib dan isya. Jadi sholatnya 3 kali tuh, asar sendirian, niatnya qadha, kemudian maghrib dan isya, niatnya jamak takhir atau dikosor boleh, jamak dan kosor. Maghrib dan isyanya jamak kosor itu boleh, asarnya qadha. Itu rakaatnya nggak berubah ya? Kalau isyanya berubah rakaatnya jadi 2 kalau dikosor. Kalau jamak rakaatnya nggak berubah. Tapi kalau jamak kosor rakaatnya berubah. Gitu. Jadi 2. Maghrib tetap 3, nggak ada 3, nggak ada satu setengah. Itu bisa jamak akhir, bisa jamak kosor. Iya, jamak akhir dan kosor bisa. Bisa jamak akhir aja ya rakaatnya sama. Iya. Jamak Kosor bisa. Jadi 3 dan 2. Dengan catatan tadi perjalanan kosor itu harus perjalanan. Nanya apa nih? Ya, Waalaikumsalam. Kasus aja Pak ya. Iya. Kita mau berangkat keluar kota tuh awalnya jam 11. Nah. Berangkat jam 11. Terus nyampainya kira-kira asar, udah mulai asar. Itu yang harus kita ini kan apa Pak? Case aja di contoh kasus aja itu yang harus kita lakukan yang mana, yang jamak, yang kosong, yang apa? Kalau misalnya kita berangkat dari Jakarta jam 11 sampai misalnya Cirebon, Bali gitu, naik pesawat gitu, itu jam udah masuk asar lah. Itu yang harus kita lakukan tuh yang mana dulu? Apa jamak takhir, jamak takdim, apa? Kalau takdim udah nggak bisa kan dilakukan di waktu asar. Iya, sorry. Jamak takhir namanya. Iya, jamak takhir. Iya. Kita berangkat jam 11 kan belum zuhur ya? Belum. Itu yang bagusnya kalau Pak Roma tuh apa yang dikerjain, kosor kan atau? Iya, kalau saya biasanya kalau kayak gitu berangkat sebelum waktu duhur, nyampe sono udah waktu asar, sampai Bali misalnya udah asar, ya udah lakukan jamak kosor. Kalau saya gitu. Kenapa jamak kosor? Kenapa ada kosornya? Karena saya ngambil sunahnya tadi itu supaya dapat sunah. Berarti asar zuhurnya berapa? Duhurnya 2, asarnya 2. Iya. Jamak kosor. Paling enak tuh jamak kosor.
Cuman syaratnya harus perjalanan dulu kan gitu. Betul tadi ke Malang gitu. Ya. Itu yang ditarikkan tadi itu kan. Duhur ke asar. Kasusnya ini tadi duhur ke asar. Juhur kan belum masuk takbir. Iya, iya. Jadi tetap Pas duhur asar. sampai sana duhur dulu kan. Duhur dulu 2 rakaat. Itu bisa dibilang jamak kosor takbir enggak, Pak? Takhir, ya jamak takhir tapi yang dikosor. Jamak takhir kosor namanya. Jamak takbir kosor. Iya. Sebenarnya Pak boleh jamaah akhir kan? Boleh. Empat 4-4 boleh. Nggak dapat sunahnya. Dapat sunahnya. Jadi ada istilahnya jamak takbir, jamak kosor. Takhir. Ada. Jamak takdim kosor. Ada juga boleh. Jamak kosor takbir gitu. Iya, boleh juga. Kalau nggak nih, Jadi digabung, kemudian dipepekin, terus di akhir atau tarik. Ya, di akhir atau di depan. Boleh di akhir, boleh di belakang, boleh di depan. kita berangkat jam 11 sampai sono. Iya. Nah, kalau kita berangkat jam setengah 1 sampai sono mau maghrib, mau maghrib itu gimana Pak? Berangkat setengah 1. Setengah 1 Sono mau maghrib. Artinya kita udah dijamak duluan sholatnya di rumah. Tapi tidak boleh dikosor karena belum perjalanan. Jamak aja. berarti menarik surat asarnya. Iya. Gitu ya. Betul, aman. Jadi kita mau ada apa-apa aman. Ya, gabung sama Maghrib sama isanya nanti di sono, gampang, waktu masih panjang kan begitu. Oh iya iya, Pak. Baik, Pak. ada alarm. Mau dijamak. Terus boleh berjemaah kan? Bisa kan? Boleh berjamaah, boleh. Terus kalau jemaah berjemaah antara misalnya zuhur dan asar itu diselingi di komat dulu boleh. Kadang-kadang saya lihat pegang komat dulu. Boleh, nggak masalah. Yang penting jedanya jangan terlalu lama. Yang nggak boleh tuh ngerokok dulu, ngeteh dulu, ngopi dulu, itu nggak boleh. Kalau komat boleh. Atau Pak silakan atur lagi softnya, itu boleh nggak apa. Yang penting jedanya jangan terlalu lama. Kalau itu berdiri langsung komat. Langsung boleh. Tanpa komat pun boleh. Gitu. Jadi gini Pak, mendingan kita praktekkan kita ke Cirebon jam 11. Dipraktekkan. Eh, Kosor Pak, kalau duhur asar. Kita dalam perjalanan kita sholat duhurnya berjamaah. Di mana nih? Sudah berangkat atau belum? Sudah berangkat. Di jalan. Berarti di jalan. Nah. Waktu duhur masuk jamaah, itu jamaah kita. Duhur, Kita oke. mau kosor asar bisa nggak? Boleh. Terus setelah Duhur berjamaah, habis itu kita sholatnya kosor sendiri, asar. jadi setelah itu langsung bangun lagi kan? Iya, betul. Sendiri, asar. Boleh, asarnya kosor. Boleh gitu. Tarik tetap dua kan? Tetap dua ya? Dua, untuk asarnya 2, duhurnya 4. Asarnya dua. Iya. Nah, duhurnya pasti jamaah itu. Iya, duhurnya 4. boleh jamaah juga kalau kasus begitu ya Pak. Iya, itu udah jamaah berarti disatukan. Jadi duhurnya ikut jamaah di masjid sama imam, asarnya sendiri. 2 rakaat. Itu namanya jamaah kosor. Kalau misalnya asar dilakukan nanti di tempat tujuan, memang asarnya masih sempet nih, itu namanya kosor aja, tidak jamak. Tapi kalau tadi kasusnya Pak Yul, asarnya dilakukan di tempat itu juga. Setelah assalamualaikum, imam selesai sholat, dia mundur ke belakang misalnya kan, nah sholat sendiri, asar 2 rakaat, gitu. Yang 4 itu jamaah. Jamak tapi nggak kosor. Iya. Boleh. Tapi nggak dapat sunah. Sunahnya asalnya 2 di sini begitu. Jadi misalnya mundur atau pindah posisi, ya kan kita sholat asar 2 rakaat kosor dan berarti kan udah jamak dengan duhur tadi nih. Jamak, ya sudah. Nanti sampai sono ya nggak usah sholat jamaah lagi, nggak usah asar lagi, udah. Ini ada kasus Pak saya di Pasar Rebo. Bukannya kasus. Jadi pas sholat zuhur, saya bilang teman ini kalau kita pulang pasti asarnya kelewatan, bisa sampai maghrib. Nah, habis dia sholat zuhur, kami niatin asar, nyambung sama kosor asar. Nah pada waktu kita sholat kosor asar, samping kita ada sholat wajib terlambat kan dia. Nah si Arab ini tegur, harus kita gabung. Sebelum kami niat sholatnya sholat Jamaah. jamaah.
Bilang nggak apa-apa, niatnya aja nggak apa-apa, kita harus gabung, nggak boleh sendiri-sendiri. Itu gimana? Itu di waktu sholat duhur berarti? Waktu sholat zuhur. Ya nggak usah gabung. Yang duhurnya gabung, tadi kasusnya sama kayak Pak Yul. Ya, Duhurnya bareng sama imam di masjid. zuhurnya kita sama-sama gabung. Ya. Nah, tapi karena kita tahu nanti pulang asar itu tidak kebagian, kita lanjut sama qasar asar. Nah, pada kita sholat qasar asar itu di sini ada sholat jamaah yang tertinggal, dia sholat juga. Jadi kita harus ikut jamaah dia gitu. Jadi si Arab ini mau suruh kita gabung kemari. Padahal dia lagi sholat zuhur. Ya sholat zuhur. Ya enggak lah, beda. Kita sholat sendiri aja. Nggak masalah. Ya jangan terlalu banyak percaya sama Arab, jangan terlalu banyak. Nah, makanya di rest area 57 tuh ada ininya sendiri Pak untuk kosor. Gitu. Ada ininya, ada tiangnya. Ini di masjid. Iya. Iya di masjid rest area, kalau rest area ada itu tempat terpisah. Rest area dia ini untuk sholat wajib belakangan. Sunnah. Lagi ya kosor gitu. Ada tandanya tuh. Iya, iya. Jamaah kosor. Biasanya di kilometer 57 tuh. Iya itu berarti gitu. Jadi kita masuk ke situ. Jadi kalau mau sholat di situ udah pasti oh ini orang yang lagi jamaah nih. Iya. Ya, kosor nih. Karena pasti kan dalam perjalanan. Jadi ya masbuk juga nggak ngikut dia. Iya. Makanya ada yang ngasih tahu. Iya. Kita kan dalam perjalanan kita kosong aja yuk. Ikut kita bareng kosong semua jadinya. Pak, tanya lagi nih Pak. Ini kan keringanan ini kalau sampah atau lagi sakit. Kalau misalnya nih ada dia ikut rapat panjang bahasnya, ini pasti lewat asar nih. Itu bisa nggak pakai keringanan ini? Jamak boleh, tapi kosor enggak. Iya jamak. Boleh. Misalnya ada acara nih kayak Pak Ruli kawinan, ya. Boleh, kawinan, boleh. Pengantin misalnya. Pengantin gitu duduk ini. Udah dirias semua, ntar diriasnya dilunturin sholat dulu terus dirias lagi kan ribet. Boleh jamak. Jadi jangan sampai sholatnya ditinggal, dilewatin banyak kan gitu orang. Karena lagi kawinan, ya pengantin terutama ya, karena udah dirias, lagi duduk, dia nggak sholat asar. Karena duduk sampai maghrib itu yang salah. Mendingan dia dijamak. Ya kan sebelum dirias, sholat duhur dulu plus asar jamak. Jadi udah aman. Hati tenang, nggak deg-degan, sebelum sholat nih gitu kan. Karena udah sholat asar. Ntar maghrib sama isanya dijamak lagi boleh. Kalau berlangsung, wah misalnya pestanya 7 hari 7 malam misalnya. Nanti jamak takhir, maghrib sama isya. Begitu tamu udah habis, ada maghrib sama isya jamak takhir. Jadi duhur sama asarnya di jamak takdim di awal. Aman. Nggak harus hafal. Jadi ada keringan-keringanan seperti itu, aman. Iya Ah ini kenapa kesini? jauh banget. Ini yang orang tuanya Pak. Jangan didandanin tuh. Ya. Orang tuanya mainnya makan kita posisinya terus sampai giginya keringan begitu. Betul, boleh. Jangan sampai sholatnya intinya gitu. Jangan sampai nggak sholat. Jangan sampai dikodok. Kita harus planning nih. Kayak tadi Pak Yul tuh nggak planning tuh. Asalnya sampai dikodok kan gitu. Harusnya planning. Wah, mendingan dijamak dulu biar aman. Gitu. Kalau kira-kiranya ini, ya kalau dugaan oke lah. Nah, itu yang nggak boleh. Lah itu nggak boleh itu kayak gitu. Jadi syarat jamak. Allah itu kasih keringanan kita ngambil lu sombong lo. Ya itu nggak boleh. Jadi kalau perjalanan dalam maka perjalanan yang tidak maksiat. Kalau maksiat ya nggak boleh. Gitu kan? Kita yuk ke Bandung misalnya. Kemana? Biasa Saritem misalnya gitu. Dan di jalan di jamak itu nggak boleh. Perjalanannya maksiat. Ya kan? Atau tadi lagi kerambol itu namanya lago yang nggak boleh buang-buang waktu. Masih lagi gaple. Ntar aja boleh di jamak, nggak bisa itu. Jadi kalau mama nih kadang-kadang mau pergi, mereka simpel-simpel aja. Dandan dulu baru sholat kemana? Pakai lipstick dulu, pakai gini dulu, baru sholat. Boleh kan? Ya boleh, yang penting punya wudhu kan?
Iya, udah wudu boleh. Iya. Boleh, nggak masalah. Ya, Tarik-tarik ke sini. ya, boleh, ini udah wudu. Boleh, yang penting udah wudu. Kadang-kadang kan orang gitu Pak, di dandanin itu mulai dari sebelum subuh, ya kan? Iya. Nah, kita kalau ya sebelum subuh, wah apalagi kalau datangnya lebih awal lagi, dandanin belum selesai tuh Pak, subuh malah lewat aja, ya kan? Nah itu kan kadang orang nggak siap Pak, dandanin mau acara akad nikah pagi nih, dandanin dari subuh. Kalau dulu banyak pengalamannya, banyak kasusnya. Tapi rata-rata kalau acara mantenan gitu, takdim gitu Pak. Ya, tapi ini subuh, didadanin dari jam 4 kan belum subuh. Oh, enggak. Jam 6 baru kelar. Dandan 2 jam misalnya. Ini mana enggak sholat subuh? Ya enggak boleh sholat subuh dulu. Jadi sebelum dandanin wudu dulu, tadi panis. Belum dandanin wudu dulu, dandanin. Ya, begitu ntar ada lu subuh, sholat dulu bentar. Break dulu. Ini masih baru separuh nih di sini. Ya udah enggak apa-apa, sholat aja dulu subuh. Habis itu lanjut lagi dandanin gitu. Tapi begitu subuh kita subuh dulu. Ya itu tadi dibahas. Ada yang dibablasin sampai jumur, ada ambil asar. Ngapain Karena udah dirias tadi. dirias Pak, ini ada Makanya kalau udah rias-rias nggak boleh. tapi ada tacap lagi. Ada tacap lagi, ribet banget kan. Ya, Ada orang tua, manten, udah gitu mau tamu semua nih. Iya. Semuanya dirias gitu nunggu. Kan Tunggu gitu. dulu. Sebaiknya riasnya habis Ini subuh. riasnya jam 4, ya kan? Ya kan? Kalau anak sekali jam berapa? Riasnya habis subuh kan. Iya. Ya, makanya kita berangkatnya sebelum subuh memang, tapi kan subuh dulu baru rias. Ya nggak bisa kayak gitu, kondisi lapangan bagaimana? Orang yang mau dirias ngantri nih ada 10 orang sebelum besok nggak habis waktunya 10. Emang cuma satu yang dirias. Pengantennya, ya kan pengantennya, belum ibunya, mertuanya, ya kan? Belum ponakan-ponakannya siapa? Belum itu pagar ayu. Ya pagar ayu semua dirias semua, mana bisa? Kalau pakai ayu kita yang dandanin, boleh. Tapi subuh kan nggak bisa dijamah. Ya. Subuh kan nggak bisa dijamah. Ya memang itu makanya wudu dulu, Jadi wudu dulu. sholat dulu. Sholat subuh. Jadi nggak perlu ngehapus riasan karena wudu, nggak perlu karena udah wudu. Dandanin dulu. Gitu. Jadi sebelum didadanin Ya, biar loncat-loncatnya jangan dipasang dulu. Baik, nanti kita lanjutkan sambil makan gorengan. Oke, kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.